Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadira Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena bermain korek api, sebuah rumah 2 lantai di kota Makassar ludes dilalap si jago merah. Penggerebekan arena sabung ayam di Kabupaten Sinjai diwarnai tembakan peringatan. Diduga lalai berkendara, seorang pria ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan istri dan anaknya tewas. Gara-gara 2 anak bermain korek api, sebuah rumah di dua lantai kota Makassar ludes dilalap si jago merah. Beruntung kedua anak berhasil diselamatkan. Tapi Pak, ini di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Jalan Flamboyan, Pak, Makassar. Dari kejauhan kepulan asap terlihat membumbung tinggi dari sebuah rumah berlantai 2 di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Kota Makassar, Jumat siang. Api dengan cepat merembet dan menghanguskan bangunan. Meskipun api berkobar, sejumlah pemilik rumah berusaha untuk menyelamatkan barang berharga dari amukan si jago merah. Peristiwa terjadi ketika pemilik rumah sedang pergi ke masjid untuk sholat Jumat, sementara istrinya sedang keluar kota. 2 orang anaknya yang ditinggal di dalam rumah bermain korek api. Tak disangka, api membakar kain gorden jendela. Api yang membesar dengan cepat di lantai 1 menjalar ke lantai 2 rumah tersebut. Beruntung, 2 orang anak yang masih di bawah umur tersebut berhasil diselamatkan warga sekitar sebelum api mulai membesar. Mamanya ke Jakarta, bapaknya pergi sholat Jumat. Baru ini anak-anak kecil yang umur 5 tahun main korek api. Baru orden pertama nak kena merambas itu apinya karena tempatnya mencuci baju di sini, banyak sekali tumpukan baju di sini. Jadi anak di dalam rumah, Bu? Iya, anak-anak. Berapa orang anak-anak? Berdua, Ji. Berdua? Oh, umur berapa itu anak, Bu? 5 tahun sama SD kelas 2, Di. Oh. Petugas pemadam kebakaran yang tiba berhasil memadamkan kobaran api sehingga kebakaran tidak merembet ke rumah lainnya. Ya, mulai dari bawah sampai di atapnya, Pak. Oh, sampai di atas, Pak ya? Berarti habis di atas, Pak, atapnya? Sudah habis. Berapa unit mau didamkan? Jadi 5 ke 8 tambah 11, sekitar 11 unit. 11 unit, Pak ya? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan polisi saat menggerebek arena sabung ayam di Kabupaten Sinjai. Polisi juga membongkar arena judi dan menyita uang jutaan rupiah, 5 ekor ayam serta sejumlah unit motor. Tim Resmo Polres Sinjai terpaksa melepaskan tembakan ke udara ketika menggerebek arena judi sabung ayam di Dusun Bolangiri, Kabupaten Sinjai. Tembakan peringatan berulang kali dilakukan untuk menghentikan pelarian para pelaku judi sabung ayam yang kabur ke dalam hutan. Penggerebekan itu dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait kegiatan judi sabung ayam di kebun warga yang telah mengganggu aktivitas para petani. Dari penggerebekan ini, polisi hanya berhasil menangkap seorang pelaku, uang tunai jutaan rupiah, dan beberapa ekor ayam aduan. Tindak pidana perjudian yang mana pada awalnya hari Minggu tanggal 6 Oktober yang pada saat itu anggota Resmo Polres Sinjai mendapat pengaduan masyarakat yang sangat meresahkan karena beberapa kegiatan masyarakat sudah terganggu. Maka dari itu tim Resmo Polres Sinjai langsung menuju ke TKP. Pelaku dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Penggerebekan arena judi sabung ayam ini diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik judi sabung ayam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Polisi menetapkan seorang pria sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan istri dan anaknya yang berusia 7 tahun tewas di Makassar. Tersangka diduga lalai dalam mengemudikan mobil berkecepatan tinggi. Astagfirullahaladzim, anak kecil. 2 pekan berlalu usai peristiwa laka maut, polisi merampungkan pemeriksaan kecelakaan yang menyebabkan seorang wanita dan anaknya tewas di jembatan Tol Layang Makassar berbuntut pada penetapan suami sebagai tersangka. Hasil investigasi polisi, pria 36 tahun itu dinilai lalai dalam mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi lebih dari 100 km per jam. Akibatnya mobil mewah yang dikendarainya menabrak truk tonton dari belakang. Statusnya beliau jadi supir juga, ya suami juga dari korban yang meninggal dunia. Apakah ditahan atau Untuk sampai saat ini karena tersangka itu tidak ditahan karena kooperatif, kemudian korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Kecepatan maksimal ya yang dapat di TKP dengan alat TA itu 127,3 km per jam. Tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Ia terancam 6 tahun kurungan penjara. Kecelakaan terjadi 25 September lalu. Akibat mobil menabrak tronton 2 penumpang yakni istri tersangka yang merupakan pengusaha kuliner dan anaknya yang berusia 7 tahun meninggal dunia di Jalan Tol Layang Reformasi Kota Makassar. Sedangkan pengemudi mobil dan 1 penumpang mengalami luka-luka. Persemayaman hingga pemakaman ibu dan anak di rumah Jalan Serigala Kota Makassar diwarnai isak tangis keluarga. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Luput dari pengawasan orang tua, 2 bocah perempuan yang masih berusia 5 dan 6 tahun di Kabupaten Maros tewas tenggelam. Keduanya tenggelam saat sedang berenang di sebuah empang yang memiliki kedalaman 2 meter. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah bocah perempuan ini tiba di rumah duka. Tak ada yang menyangka bocah berusia 5 tahun ini kehilangan nyawa setelah berpamitan untuk berenang. Sebelumnya warga di desa Majanang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dikejutkan dengan tenggelamnya 2 bocah perempuan saat tengah berenang di sebuah empang milik warga yang memiliki kedalaman sekitar 2 meter. Warga yang menyelamatkan korban sempat memberikan pertolongan pertama. Namun sayangnya, nyawa kedua bocah perempuan tersebut tak dapat diselamatkan setelah 30 menit tenggelam di dasar air. Setelah dievakuasi ke puskesmas terdekat, pihak keluarga hanya bisa menangis histeris setelah mengetahui anaknya dinyatakan sudah meninggal dunia. Awalnya bertiga, ada laki-laki 1, cuma yang laki-laki ini tidak sempat turun. Dia lihat anak yang 2 ini tenggelam, makanya anak ini yang pergi melapor. Meminta tolong ya? Minta tolong ke warga di sini. Akhirnya orang tuanya dengan warga ke empang tersebut untuk melihat anaknya. Nah, anaknya ini masih dibawa tenggelam. Masih di dasar air ya Pak? Ya, masih di dasar air. Sekitar setengah jam pencarian itu baru ditemukan di bawah air. Mereka turun itu nggak ada memang yang lihat ya? Nggak ada. Ya, jadi dicari di kedalaman itu. Jenazah kedua korban berinisial AL 5 tahun dan KD 6 tahun dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah para korban. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Kepala Desa Majanang akan memberikan papan himbauan untuk tidak berenang di kolam empang tersebut lantaran memiliki kedalaman 2 meter. Kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Lau. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.